Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara membuat channel YouTube untuk para pemula yang ingin membuat sebuah channel YouTube. Jadi, tapi sebelum saya menjelaskan kenapa saya pakai background di belakang seperti sekumpulan pohon bambu atau apa, pekarangan kosong, karena memang di sini istilahnya itu depan rumah saya. Jadi depan belakang rumah saya itu pekarangan kosong. Jadi untuk kalian yang ingin membuat channel YouTube, istilahnya tidak perlu tidak perlu minder kalau kalian itu bahwa kalian itu dari kampung, kalian itu dari pelosok. Jadi saya juga sama, dan samping saya ini sawah-sawah semua, belakang ini juga sawah semua. Depan rumah saya pekarangan kosong, belakang rumah saya juga pekarangan kosong. Jadi yang pertama, untuk membuat sebuah channel YouTube, kalian harus mempunyai akun yang umumnya dipakai, yaitu istilahnya akun Gmail dulu. Jadi untuk kalian yang biasa menonton YouTube, jadi kalau kalian menonton YouTube itu pasti kalian sudah punya istilahnya Gmail. Kalau kalian nggak punya Gmail, kalian itu nggak bisa membuka istilahnya video-video di YouTube, tidak bisa membuka aplikasi YouTube. Jadi syarat pertama yaitu kalian biasanya harus punya akun Gmail dulu untuk membuka aplikasi YouTube. Nah, dari Gmail tersebut kalian bisa membuat sebuah nama channel kalian. Jadi membuat nama channelnya tidak harus sama dengan Gmail yang kalian punya gitu. Nah, bagaimana kita membuat video? Nah, itu kebanyakan istilahnya, Kak, saya kan grogi di depan kamera. Jadi gini, kalau kalian grogi di depan kamera, kalian membuat video dulu tanpa harus diikuti dengan suara atau penjelasan dari kalian. Jadi kalian harus merekam video YouTube dulu, video dulu. Nah, setelah video tersebut direkam, jadi kalian bisa langsung mengupload di aplikasi YouTube yang kalian punya dengan channel yang kalian sudah buat. Nah, untuk mengupload video di YouTube, kalian istilahnya untuk pemula minimal kalian harus setidaknya, menurut saya, kalian harus merekam video minimal 10 menit lah, supaya nanti untuk membuat channelnya bisa mengejar jam tayang yang dibutuhkan untuk pengajuan monetisasi nanti ke depannya. Nah, yang kedua, kalian harus menentukan konten. Nah, apa itu konten? Jadi video yang kalian buat itu arahnya mau dibawa kemana. Jadi untuk saran saya, membuat konten yang kira-kira menghibur atau bermanfaat lah istilahnya, baik itu tutorial, hiburan, film pendek, apapun. Yang penting jangan melanggar istilahnya pedoman komunitas yang ada di YouTube. Bagaimana kalau video saya campuran? Jadi nggak searah kontennya, nggak masalah. Seperti channel saya juga, dulu pertama saya bikin videonya campuran, tapi yang diverifikasi di YouTube nantinya yaitu video dimana yang paling ditonton terbanyak, itu yang sering dipantau. Jadi harus tetap punya spesifikasi arah konten channel kita kemana. Walaupun video kita campuran, kita harus punya arah channel kita mau dibawa kemana begitu. Jadi untuk membuat video rekaman untuk diupload di YouTube, kalian kan kadang malu di tempat umum, atau kalian yang penting kalian itu punya rekaman video
untuk diupload di YouTube, meskipun itu hanya 1 menit atau 2 menit, tapi kalau saran saya minimal itu 10 menit. Jadi gini, istilahnya kalau kita pengen jadi YouTuber, nah ini kan istilahnya YouTuber pemula. Nah, untuk jadi YouTuber pemula itu kita kita memang harus punya target, tapi di mana target kita 1 tahun nggak bisa monetisasi, karena kan verifikasi dari YouTube itu dari AdSense-nya dalam 12 bulan harus memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, biasanya yang sering dikeluhkan itu jam tayang karena penontonnya minim gitu. Jadi kalau dimana kalian membuat sebuah channel, sudah membuat sebuah channel dimana dalam 12 bulan itu kalian belum bisa monetisasi, kalian nggak perlu menyerah. Jadi membuat sebuah channel YouTube itu bukan hanya untuk saat ini, begitu maksud saya. Jadi dimana 1 tahun kita dalam 12 bulan lah, istilahnya 1 tahun lah, kita nggak bisa monetisasi, ya nggak masalah, kita tunggu tahun berikutnya. 2 tahun nggak bisa, 3 tahun, masa ya seterusnya kita nggak bisa monetisasi. Bahkan ada yang 4 tahun baru monetisasi aja nggak masalah. Jadi YouTube itu ibarat kita itu menyalurkan hobi di media sosial kita lah istilahnya. Jadi untuk istilahnya mendapat sebuah penghasilan sampingan, nah begitu. Jadi dimana kita nanti sudah dimonetisasi, kita punya penghasilan sampingan di luar pekerjaan tetap kita. Jadi 1 tahun sekarang kita belum bisa monetisasi, sudah menyerah atau mengeluh atau apa, nggak masalah. Kita harus istilahnya koreksi di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita gitu. Jadi 1 tahun nggak bisa, 2 tahun belum, 2 tahun belum bisa, 3 tahun. Jadi memang harus butuh kerja keras yang ekstra. Jadi dalam setiap, jadi bukan hanya di bidang YouTube, nah istilahnya menurut saya, dalam bidang usaha apapun, pekerjaan apapun, kita harus tetap kerja keras gitu. Jadi menurut saya membuat sebuah channel YouTube itu yang pertama itu untuk hiburan, menyalurkan sebuah hobi di media sosial. Yang kedua yaitu untuk mencari sebuah penghasilan sampingan, di mana nanti channel kita sudah mendapat resmi dari monetisasi AdSense. Loh Kak, saya ini orang dari kampung, apa saya bisa? Pasti bisa, di mana kita mau berusaha. Memang dalam istilah kalau orang kampung kadang kan minder. Jadi memang menurut saya memang buat channel YouTube orang kampung seperti saya ini memang butuh istilahnya semangat yang ekstra. Tidak seperti seperti artis, begitu bikin langsung besar, langsung resmi dimonetisasi. Kalau orang kampung seperti saya kayaknya memang butuh semangat yang ekstra untuk membuat sebuah channel YouTube. Jadi kalau saya ini yang dari kampung, rumah saya di belakang seperti ini, depan rumah saya ada pekarangan kosong, belakang rumah saya juga sama pekarangan kosong, samping saya sawah-sawah semua. Saya ini hampir jauh dari tetangga lah istilahnya. Itu saya saja bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu. Jadi untuk kalian yang ingin membuat sebuah channel YouTube, dimulai dari sekarang, jangan menunggu harus besok. Nah begitu. Dan untuk membuat sebuah channel YouTube, minimal kualitas dari video kalian itu untuk penguploadan kualitas 720. Jadi untuk nantinya pengajuan ke monetisasinya, pengajuan ke AdSense-nya lebih dipermudah. Kak, kapan harus pengajuan AdSense atau daftar ke AdSense?
kalian nggak perlu memikirkan daftar ke agensi dulu. Jadi menurut saya bikin dulu video sebanyak-banyaknya, dimana kalian sudah memenuhi syarat, yaitu syarat 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Kalian baru melakukan pengajuan ke YouTube, ke AdSense. Kalian harus mendaftarkan channel kalian supaya bisa dimonetisasi. Monetisasi itu apa sih? Yaitu monetisasi dimana kita bisa memasang iklan dari video-video YouTube kita. Nanti ada iklan-iklan. Kalian kan biasanya nonton video di YouTube ada iklan-iklannya. Nah, iklan-iklan itu yang membayar kita. Jadi penghasilan kita itu bayarannya dari iklan-iklan yang ditonton oleh teman-teman yang menonton video kita gitu. Nah, untuk penjelasan sementara yang terakhir ini, kalian istilahnya dari mana saya bisa melihat istilahnya jam tayang atau kalau subscribe kalian bisa melihat di channel ya. Tapi kalau jam tayang kalian harus mendownload aplikasi YouTube Creator Studio. Nah, dari YouTube Creator Studio itu kalian bisa melihat atau memantau perkembangan channel kalian setiap bulannya atau setiap hari juga bisa. Jadi kita bisa melihat, jadi dimana waktu tonton kita di YouTube Creator Studio 240.000 menit, berarti kan itu sama dengan 4.000 jam tayang. Nah, dimana sudah memenuhi itu dan sudah memenuhi 1000 subscriber, kita melakukan pengajuan monetisasi. Nah, jadi untuk kalian yang ingin membuat channel YouTube, kalian mulai dari sekarang, jangan menunggu hari esok. Jadi kalau kalian selalu menunggu besok HP saya jelek, saya malu, nanti kalian tertinggal. Dimana orang lain sudah maju, kalian baru memulai. Jadi kalian tertinggal satu langkah oleh teman kalian gitu. Jadi kalian nggak perlu malu, nggak perlu minder, lakukan dan mulai dari sekarang. Kalian harus bisa, orang lain bisa, kalian juga harus bisa. Untuk masalah sukses dan tidaknya itu nanti tergantung nasib kita lah, keberuntungan kita. Tapi ada istilah sebuah kerja keras tidak akan mengingkari hasil lah, istilahnya begitu. Jadi dimana kita semangat, dimana kita mau, ada kemauan, dimana kita yakin, pasti di situ ada hasilnya. Nggak mungkin nggak ada hasilnya. Contoh saya lah istilahnya, saya tadinya pertama saya cuma ikut-ikutan membuat sebuah akun YouTube lah. Tapi istilahnya alhamdulillah, kemungkinan keberuntungan saya, banyak teman-teman saya belum monetisasi, saya sudah monetisasi duluan. Di antara tetangga saya pun ada banyak, di satu daerah pun ada ratusan. Di antara yang satu desa saya ada berapa banyak, puluhan mungkin, dan mungkin baru saya yang beruntung. Tapi bukan berarti mereka tidak beruntung. Jadi mungkin masih keberuntungannya masih tertunda karena mungkin dari sisi kerja kerasnya saya lebih ekstra, lebih semangat begitu. Jadi untuk kalian yang punya channel YouTube atau mau bikin channel YouTube, kalian juga harus semangat, harus punya keyakinan bahwa kita itu mampu gitu. Jadi sementara penjelasan dari saya sekian dulu. Bagi yang kalian mungkin belum punya channel YouTube atau kalian masih bingung, boleh nanti kalian tanya-tanya langsung saja ke saya, meskipun istilahnya nanti kita belajar sama-sama lah. Saya juga ini kan istilahnya masih dalam tahap belajar sama lah. Jadi nanti kita belajar bareng dari mana
seperti apa pengalaman saya, istilahnya kalian nanti boleh langsung lah melalui komentar, nanti akan saya jawab. Boleh nanya-nanya di komentar atau melalui WhatsApp pribadi saya, nanti ada di deskripsi channel saya ada. Melalui komentar juga langsung lebih bagus, nanti saya langsung jawab. Jadi untuk membuat channel YouTube dari mana, seperti apa, nanti istilahnya saya nggak akan tutup-tutupi lah, sesuai dengan kemampuan saya. Jadi membuat video pun seperti itu. Jadi membuat video jangan yang di luar kemampuan kita, jadi sesuai dengan kemampuan kita lah, jadi nantinya enak. Jadi kalau kita bikin video yang sesuai dengan kemampuan kita, istilahnya arah channel kita nanti enak bawanya. Jadi membuat video jangan yang seolah-olah kita sangat memaksakan kemampuan daya pikir kita membuat video itu. Jadi hal yang sepele aja belum tentu orang lain tahu, begitu. Contoh, di kampung saya ini kan pesawahan dalam istilahnya. Yang namanya menanam padi di kampung saya itu sudah tidak aneh. Tapi apakah orang kota tahu bagaimana cara menanam padi? Nah, contoh sepelenya seperti itu. Jadi bikin videonya sesuai dengan yang ada di pikiran kita, yang sesuai dengan kemampuan daya pikir kita. Oke, jadi begitu saja penjelasan tentang pengalaman saya membuat sebuah channel YouTube. Nanti lain kali kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.